Ku menyusuri memilih hari demi hari yang kita jalani, yang ku dapati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Kang Sony, Mas Ari dan Mas Eka di channel YouTube Jejak Wong Sanga Cirebon. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam yang cerah cuacanya, insya Allah rencananya mau mengupload di situs Buyut Rusmi ya. Ini makomnya itu ada di belakang Pasar Keramat. Keramat Jalan Siliwangi. Jalan Siliwangi Di pusat kota Cirebon. ya, pusat kota Cirebon. Ini Mas Johan, Pasar Keramat ini sangat terkenal ya di kota Cirebon ya Mas Johan. Ini juga di depan Pasar Keramat juga kita sudah pernah ngupload ya Mas Johan ya. Itu ada situs Batu Celek ya. Jadi coba kita telusuri untuk Buyut Rusmi, itu tepatnya ada di belakang Pasar Keramatnya Mas Johan. Nanti kita masuk ke dalam, kita cari satpam dulu ya. Ada anggota satpam yang jaga pasar itu 24 jam lah. Tidak kekosongan anggota lah, anggota satpamnya. Jadi kita mohon izin sama anggota satpamnya, kita minta kunci belakang, dibukakan pintunya. Ya, saya minta izinnya lah. Jadi kita langsung masuk aja dulu Mas Johan ke dalam ya, mencari anggota satpamnya Mas Johan. Mari kita telusuri. Ya, mari Mas Johan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami semua tim YouTube Jejak Wong Sanga Cirebon. Pada malam hari ini rencana kita semua ini akan penelusuran di Buyut Rusmi yang bertepatan di belakang Pasar Keramat Kota Cirebon. Jalan Siliwangi ya. Jalan Siliwangi ya, Kota Cirebon. Bertepatan di depan juga itu ada situs Batu Celek kan ya? Iya, iya. Waktu itu juga kita sama Mas Johan pernah ke situ ya, di-upload itu Batu Celek lah situs. Nah ini di belakang Pasar Keramatnya Mas Johan. Jadi barangkali pemirsa YouTube Jejak Wong Sanga Cirebon ingin mengetahui rencana kami mau ke sana supaya dari masyarakat Kota Cirebon, masyarakat Kabupaten Cirebon, dan masyarakat sekitar Kota Cirebon ya, itu mengetahui keberadaannya. Kita ke sana menelusuri benar atau tidaknya, atau ya nanti kita langsung ke tempatnya ya Mas Johan ya. Ya, sambil mengupas sejarah. Sambil mengupas sejarah. Jadi waktu 2 hari yang lalu itu sudah kita semua merayakan hari kemenangan, yaitu Idul Fitri ya Mas Eka ya, Mas Ari ya. Jadi kita semua tim Jejak Wong Sanga Cirebon mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bila ada kesalahan, kehilafan, kita semua tim untuk memaparkan, ya mohon maaf lahir batinnya. Jadi gini Mas Eka, Mas Ari, Mas Johan ya, ada subscriber yang menanyakan,
Katanya YouTube Jejak Wong Sanga Cirebon itu Wong Sanga berarti kan orang 9. Orang 9. Oh adanya cuma 3 orang, 4 orang, 5 orang. Jadi begini pemirsa, kalau kita itu banyak bro, cuma karena kesibukan masing-masing ya. Jadi ada yang kesibukan dalam keluarga, kesibukan dalam bekerja, atau kesibukan dalam bisnis. Jadi kita yang sempat saja kita penelusurannya. Jadi saya pernah ini Mas Johan, Mas Eka, Mas Arya dan pemirsa pernah ngobrol-ngobrol sama warga yang ada di situ. Katanya di Pasar Keramat di belakang ya, di Pasar Keramat area belakang itu ada situs atau petilasan Buyut Rusmi. Kalau untuk wujud atau jasadnya katanya itu ya di Trusmi, di Pleret, Kabupaten Cirebon. Ya deket ini sentra batik. Sentral batik, betul. Pusat batik. Jadi katanya ini menurut sejarah yang beliau katakan, Buyut Rusmi ini itu patihnya Prabu Siliwangi dari Pangeran Pajajaran, dari Kerajaan Pajajaran ya. Nah, Buyut Rusmi ini itu mendapatkan amanah dari sang raja. Jadi diperintahkan itu untuk mencari anaknya. Nah, kalau nggak salah anaknya Pangeran Cakrabuana. Pangeran Walang Sungsang dan yang perempuan Pangeran siapa? Ibu Ratu Lara Santang. Lara Santang. Akhirnya karena ditugaskan sama sang raja Prabu Siliwangi, nah baru patih Buyut Rusmi itu mencari sampai ke pelosok-pelosok. Nah, setelah mencari itu alhamdulillah ketemu ada di pesisir pantai, yaitu di Cirebon. Akhirnya Pangeran Walang Sungsang ya, atau Pangeran Cakrabuana ya, itu membuat pedukuhan di area pesisir pantai yaitu Cirebon. Sampai jare wong Cirebon sih babat alas. Hutan berantara, rumput babat alas sampai ada pedukuhan, atau kalau zaman dulu sih apa ya, kayak macamnya desa lah. Desa ya. Pedesaan ya, desa atau cikal bakal kota Cirebon. Ya, betul. Nah, akhirnya di situ Buyut Rusmi itu mengatakan bahwa saya ke sini itu mencari ya kedua anaknya, ya Walang Sungsang, Pangeran Walang Sungsang dan Ibu Lara Santang itu untuk kembali lagi ke kerajaan. Kenapa kedua anak Raja Prabu Siliwangi ini keluar dari kerajaan? Karena beda pendapat. Kedua anak ini memeluk agama Islam, sedangkan bapaknya atau sang raja itu masih agama lainnya. Jadi tidak sinkron gitu antara anak dan bapak. Akhirnya kedua belah anak ini ya keluar dari kerajaan. Nah, akhirnya dirayu, dibujuk apa segala macam sama Buyut Rusmi, itu nggak mau, tetap bersikukuh untuk menempati pedukuhan di Cirebon dan menyebarkan agama Islam di Cirebon. Akhirnya yang ngerayu patih Buyut Rusmi kedua anaknya ya malah sebaliknya, Mas Eka, terbawa. Jadi Buyut Rusmi itu masuk Islam. Nah, katanya sekian tahun ya itu nggak balik lagi ke kerajaan. Akhirnya bersemedi, bertirakat, bertetapa atau apa ya, itu di sini, di belakang Pasar Keramat, di lokasi ini. Nah, sampai Buyut Rusmi itu mengucapkan 2 kalimat syahadat ya di sini,
Jadi pertama kali Buyut Rusmi itu Masuk Islam? masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat dan bertapa di sini. Di sini. Nah, adapun dimakamkannya bukan di sini, tapi di sana. Tapi di sini apa kan? Di sini hanya berarti petilasannya. Jadi Dan itu sama dengan kita tempat duduknya lah, ya bertapa lah. bertapa. Nah, makanya di sini kan orang belum pada paham, orang belum pada tahu makam siapa gitu tuh. Akhirnya saya mencari, menggali, ingin tahu ya seperti itu ceritanya kata warga di sini ya. Nah, terus dia ngomong, Kang, kalau mau lebih jelas itu Kang Sony nih harus ke sana. Nah, di sana di belakang Pasar Keramat itu ada sebuah makam yang sudah dikasih rumah-rumahan lah ya. Bentar ya. Nah, dan di sampingnya itu ada sejarahnya, silakan di situ dibaca. Makanya nanti kita Mas Johan, Mas Ari dan Mas Eka kita ke sana penelusuran betul atau tidak, nanti saya lihat sejarahnya sinkron tidak sama dia yang omongkan gitu. Iya. Jadi demikian saja, mari kita langsung ke sana ke Pasar Keramat Kota Cirebon. Itu di belakang Pasar Keramat Kota Cirebon ada petilasan Buyut Rusmi. Kita langsung menelusuri ke sana. Alhamdulillah ya, untuk pemirsa, tadi saya masuk dari area depan Pasar Keramat. Saya mencari anggota satpam, alhamdulillah ketemu dan diizinkan untuk saya masuk dan dibukakan pintu belakangnya, Mas Johan. Ini tepat ada di pintu belakang Pasar Keramat, Mas Johannya. Jadi untuk pemirsa YouTube Jejak Wangsa Cirebon sudah kelihatan langsung itu petilasannya ya. Iya. Jadi coba kita ke sana, betul atau tidak tadi sejarahnya yang diungkapkan sama warga sekitar tadi yang ngobrol sama saya. Mari untuk pemirsa YouTube Jejak Wangsa Cirebon kita ke sana. Mangga, Mas Johan. Sepertinya tidak dikunci ya. Sepertinya sih tidak dikunci nih, Mas Johan. Sepertinya tidak dikunci. Iya, dan ini betul Mas Johan ya. Tadi apa yang dikatakan sama warga sekitar ya. Di sini sudah tertera Mas Johan. Sejarahnya ini. Sejarah ringkas petilasan Buyut Rusmi. Lokasi Kampung Kebon Benteng, Kelurahan Kesenian Kota Madia Cirebon. Sebelum agama Islam berkembang pesat di tanah Sunda, di Keraton Pajajaran Prabu Siliwangi memerintahkan para pepatih atau patih ya, ada andalannya untuk mencari Pangeran Walangsungsang dan Nyimas Rara Santang yang telah minggat dari Gedung Kaputren. Pencarian putra-putri Prabu Siliwangi itu disebar ke pelosok negeri, namun sampai beberapa bulan lamanya para pepatih belum dapat menemukannya. Di antara para pepatih yang mengemban perintah raja itu adalah Buyut Rusmi yang sebelumnya bernama Ki Bangbangan. Berarti Buyut Rusmi itu nama aslinya Ki Bangbangan. Mungkin pemirsa juga bisa membaca kan? Ya, langsung aja biar supaya ringkas ya. Dan di sini juga pemirsa, ini dipugar tanggal 19 Juni 1994 atau 10 Sura 1415 Hijriah oleh Bapak Sulam Sumbada, Bapak Supija Akbar, Bapak Elon Suklam, Bapak Amsir Saad, Bapak Kaman S, Bapak Kusman Aji, Bapak Bambang Suroyo, Bapak Suwarno, dan unsur penanda serta warga masyarakat dan sesepuh kampung RW 03 Kebon Benteng Barat.
Berarti sudah disahkannya. Oh, ini catatan, ketikan ini disalin sesuai aslinya oleh Pandawa Komputer. Para sesepuh kampung Kebon Benek, berarti ini sudah kelurahan Kesendeng, berarti sudah disahkan sama Pak Lurah ya. Jadi untuk semua pemirsa barangkali belum tahu ya, di sini tempatnya. Jadi kita langsung aja ke dalamnya misalnya. Ya Mas Eka langsung ya. Ayo Mas War. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Assalamualaikum. 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 Bisa kalau Mas. Iya. Sepertinya ini ada stop untuk ada ya. Nggak usah dinyalain. Kira-kira jelasnya Mas Johan? Mati berarti lampunya. Jelasin. Jadi ini pemirsa ya, keberadaan petilasan itu ya. Jadi tidak ada apa-apanya, cuma katanya biarpun tidak ada apa-apanya, di sini juga ada sebuah kayak macamnya pekakas lah, pekakasnya Mbah Buyut Rusmi ya, kayak macamnya mungkin kayak jubah keris atau apa, mungkin ada di sini katanya ada pekakasnya. Jadi sebelum kita itu selesai acara ini ya, kita tawasulan dulu. Terserah Mas Johan apa mau di sekelilingnya diupload atau ikut tawasulan, mangga. Biasakan ikut aja. Ayo mangga Mas Johan. Tawasulan. Mangga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa subhanallah walhamdulillah. Amin amin. Assalamualaikum. 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 Alhamdulillah ya Mas Johan ya, untuk pemirsa YouTube Jejak Longsanga Cirebon. Jadi kita tadi dari perjalanan ke sini nyampe ke depan
Pasar Keramat Kota Cirebon sampai minta izin sama anggota satpam yang jaga supaya dibukakan kunci atau pintu belakangnya. Alhamdulillah dapat izin dan sekarang ini sudah ada di tempat duduknya atau petilasan Buyut Rusminya. Jadi alhamdulillah tadi saya sendiri, Mas Ari, Mas Eka dan Mas Johan sendiri sudah tawasulan sebentar ya, mendoakan sesepuh kita yang sudah tiada supaya padang jembar pakuburan nih di sananya ibaratnya ya diterima amal Islamnya, diterima amal ibadahnya, diterima amal kebaikannya, ditempatkan surga yang paling enak sama Allah. Amin Allahumma ya amin. Mudah-mudahan diijabah doa-doa kita untuk Amin. beliau. Dan saya sekali lagi tidak segan-segannya, tidak kurang-kurangnya, tidak lelah-lelahnya untuk mendoakan subscriber supaya selamat, sehat, rezeki yang berlimpah, segala urusan, segala cobaan, segala rintangan dilalui dengan mudah, ada jalannya, Amin. berkah barokah. Amin. Dan saya minta untuk subscriber, penonton YouTube Jejak Wangsa Cirebon, jangan lupa like, subscribe, komentar, dan video ini bagikan sama yang lainnya. Barangkali saya tim YouTube Jejak Wangsa Cirebon punya salah, baik sengaja atau tidak disengaja, mohon maaf. Jadi akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari.